dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah. Semuanya itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, duduk yang sopan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami kembali dapat bersama-sama beribadah. Tuhan, layakkan kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semua dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memimpin jalannya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, bahkan Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Satu Jumlah Hidung dan Mulutku. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Anak-anak kalau mau melompat boleh, semuanya Ibu Eni ajak untuk berdiri ya. Memberikan kepada kita anggota tubuh untuk memuji Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur dan menggunakan anggota tubuh kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan akan membekali kita bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dan kita akan mengangkat pujian firman-Mu.
Kepada Ibu Febri kami persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami dapat memuji nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak di rumah, siapa di sini yang pernah ke pantai? Ada? Wow, pasti ada banyak orang ya. Atau semuanya mungkin sudah pernah ke pantai. Enak nggak ke pantai? Enak, Miss. Emang di pantai kita ngapain? Apa yang kita lihat di pantai? Di Pantai Dorat? Oh, enggak, Miss. Jadi di mana dong? Nah, pergi keluar kota, lihat pantai yang sangat indah. Kita bisa melihat laut yang sangat indah. Kita bisa lihat pasir, main pasir. Betul? Ada di sini yang suka main pasir? Oh, pasti ada banyak sekali anak-anak di rumah yang suka main pasir. Kita nanti buat rumah-rumahan, buat orang-orangan, kita gambar, kita buat perutnya besar. Nah, gitu ya. Gitu nggak anak-anak kalau kita ke pantai? Kita buat kapal, nah, dan lain-lain. Pasti keren dong. Keren, Miss. Susah nggak buatnya? Susah-susah gampang sih, Miss. Kadang jelek, hancurkan lagi, buat lagi. Nah, kalau sudah jadi pasti kita senang, betul? Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba yang kamu buat itu tersenggol orang, ada orang lari tak sengaja tabrak, rusak nggak? Rusak, gampang sekali rusak, betul? Ya, kesal, sedih. Nah, gitu ya. Ternyata kalau kita buat rumah-rumahan tadi, buat orang-orangan dari pasir, walaupun indah, ternyata tidak kuat ya. Gampang rusak ya anak-anak, gampang roboh. Nah, hari ini kita mau belajar dari Alkitab. Buka dulu di dalam Alkitabnya nanti dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Miss Febri nanti akan bacakan ayat yang ke-24. Anak-anak nanti lanjutkan ya sampai habis di ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Nah, dari bacaan kita hari ini, kita akan melihat di sana ada dua orang yang hendak membangun rumah. Pasti masing-masing orang punya rumah impian dong, gitu ya. Bapak yang dua ini mulai mencari-cari lokasi untuk membangun rumahnya. Yang satu berkata, aku mau bangun rumahku di mana ya? Di sana kayaknya kurang tepat. Kalau di sana kayaknya kurang tepat juga. Di mana ya? Di sini saja. Ya, pas. Aku mau bangun rumah di sini saja. Bapak itu menemukan lokasi untuk membangun rumahnya. Di mana? Ternyata anak-anak
di atas batu. Anak-anak tahu batu ya? Keras? Keras. Kuat? Ya. Mudah hancur? Oh, tentu saja tidak. Kalau ada angin, badai datang, gampang hancur? Oh, tidak. Bapak itu menemukan tempat untuk membangun rumahnya. Lalu si bapak tadi mulai bekerja. Dia ambil perlengkapannya, dia ambil cangkul, dia ambil parang, dia ambil palu. Bapak itu membawa semua perlengkapannya, lalu mulai bekerja. Wah, mulai bekerja. Tok 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 tok. Bapak itu mulai menggunakan palunya tadi untuk menghancurkan batu tadi. Tok 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 tok. Wah, panas ya, haus, keringatan. Bapak tadi mulai capek. Tapi biarpun capek, biarpun batunya susah dihancurkan, bapak tadi tetap semangat. Dia tidak menyerah. Bapak tadi minum dulu, dia lap keringatnya, istirahat sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya lagi. Tok 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 tok. Dia hancurkan lagi batunya. Ngapain bapak tadi? Bapak tadi mau membuat dasar yang kuat untuk rumahnya. Capek, sulit, perlu kerja keras. Tapi bapak tadi tetap tekun, tetap semangat. Sambil bapak tadi bekerja, lalu ada satu bapak lagi yang datang mendekati dia. Hei, apa yang kamu lakukan? Lalu si bapak yang sudah lelah tadi menjawab, aku sedang menggali lubang. Aku mau membangun rumah di sini. Mau membangun rumah di sini? Ya, ini kan di atas batu. Ini kan keras. Pasti kamu nanti akan capek. Pasti kamu juga butuh waktu yang lama untuk membangun rumahmu. Lalu si bapak tadi menjawab, ya, aku tahu, memang capek, memang batunya keras. Tapi kalau rumahku nanti sudah selesai, rumahku itu nanti akan menjadi rumah yang kuat, rumah yang kokoh. Jadi aku yakin aku pasti bisa melakukannya. Lalu si bapak tadi menjawab, kamu ini buang-buang waktu saja. Kalau aku sih, aku tak mau repot, tak mau capek. Aku mau rumahku cepat siap. Aku mau membangun rumahku di sana. Bapak tadi menunjuk lokasi untuk membangun rumahnya. Ternyata, wah, di atas pasir luas. Bapak tadi mau membangun rumahnya di situ. Tanah itu berpasir. Lalu bapak tadi berkata, itu bahaya. Kamu jangan membangun rumahmu di sana. Lalu si bapak tadi menjawab, alah, santai saja. Aku pasti bisa kok bangun rumahku di situ. Pasti aman. Pasti juga rumahnya nanti bagus. Dan ingat ya, aku kasih tahu kamu nih. Kita sama-sama bangun rumah, tapi pasti aku akan selesai lebih cepat dari kamu. Kita lihat saja nanti. Aku pergi ya. Lalu bapak tadi pergi. Mulailah bapak berdua tadi bekerja keras membangun rumahnya. Lalu bapak tadi mulai menggali lubang, menggali tanah. Dia mencari yang mudah untuk digali. Dia memilih pasir,
karena mudah untuk digali. Meskipun tadi sudah diingatkan oleh bapak yang satu bahwa membangun rumah di atas pasir itu berbahaya, dan ternyata dia tidak peduli sama sekali. Lalu mereka bekerja bersama-sama membangun rumahnya sesuai dengan keinginan mereka. Anak-anak di rumah, tahu nggak? Ternyata benar bahwa bapak yang membangun rumahnya di atas pasir selesai lebih cepat. Hore! Senang? Senang. Rumahnya cantik, cantik. Dia membawa keluarganya untuk tinggal di rumah itu. Wah, senang sekali mereka ya tinggal di rumah baru. Anak-anak di rumah, ada nggak yang mau tinggal dengan bapak tadi? Ada yang mau tinggal di sana? Ada? Ada? Wow, senang ya rumah baru. Bagaimana dengan bapak yang satu lagi? Rumahnya sudah siap belum ya? Yuk kita lihat dulu, kita cari tahu. Wah, bapaknya masih sibuk. Tok, 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 tok. Masih pasang genteng, masih pasang lantai, masih sibuk bapaknya. Ternyata benar, bapak tadi lebih lama untuk mengerjakan rumahnya. Tapi anak-anak, akhirnya rumah tadi selesai juga. Walaupun butuh waktu lebih lama dari bapak yang tadi. Yes, rumah baru selesai. Rumahnya sangat indah, sangat nyaman, dan kokoh, kuat. Rumahnya siap untuk ditempati. Anak-anak, ada yang mau tinggal di sana? Anak-anak pilih mana? Mau tinggal di rumah yang dibangun di atas pasir, atau tinggal di rumah yang dibangun di atas batu? Anak-anak pilih mana? Ayo. Kalau Miss Febri ditanya, Miss Febri pilih mana ya? Miss Febri akan pilih rumah batu. Lalu kemudian hujan turun sangat deras, angin bertiup kencang. Karena hujannya deras, airnya semakin tinggi, dan terus semakin tinggi, airnya meluap. Air tadi mulai naik, mulai mendekati rumah bapak yang membangun rumahnya di atas pasir. Lama kelamaan air itu masuk ke dalam rumah. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Ketika air yang deras tadi mulai masuk ke dalam rumah, dasarnya ternyata tidak kuat karena dibangun di atas pasir. Rumahnya mulai goncang, rumahnya mulai rusak, dan akhirnya roboh. Wah, kasihan ya anak-anak. Tadi rumahnya indah, akhirnya roboh. Hanya dengan air datang, angin datang, rumahnya roboh. Yuk kita lihat rumah yang satu lagi. Gimana keadaannya ya? Wah, rumah yang di atas batu tadi anak-anak tetap berdiri teguh, tetap kokoh, tetap kuat. Tidak ada kerusakan apapun. Bapak yang tinggal di rumah beserta istrinya, beserta anak-anaknya, mereka semua aman. Mereka sukacita, mereka senang. Mereka sambil membakar daging, memanggang daging, sosis, jagung. Mereka menikmati rumahnya. Wow, enak ya. Mau dong tinggal di rumah batu tadi. Wah. Nah, anak-anak di rumah, sudah lihat ya perbedaannya bagaimana ketika membangun rumah di atas batu dan membangun rumah di atas pasir. Beda? Beda.
hasilnya lebih kuat, lebih kokoh yang dibangun di atas batu. Nah, hari ini kita belajar dari kisah dua bapak yang membangun rumah tadi. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus belajar untuk menaatinya. Kita harus belajar untuk melakukannya. Kita harus menjadi anak-anak yang patuh, yang baik, yang mau berubah. Mau dikasih tahu, mau dinasehati, jangan bandel, jangan suka melawan. Kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak di rumah mau? Mau? Ya, kita harus mau. Nah, hari ini ayat hafalan kita ada di dalam Yakobus 1 ayat 22a. Kita baca sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 22a. Nanti anak-anak bisa lihat di sini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Hari ini kita diingatkan Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita harus melakukannya. Tak cukup hanya didengar saja, tak cukup hanya sekedar tahu saja, tetapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya firman Tuhanlah yang membuat kita tetap kuat, yang membuat kita tetap teguh, yang membuat kita mampu bertahan menghadapi apapun. Walaupun menghadapi kesulitan, walaupun menghadapi tantangan, kita akan tetap kuat, sama seperti rumah yang didirikan di atas batu tadi. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Tolong kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang patuh. Untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi anak-anak yang mau dibimbing, yang mau dinasehati, baik oleh orang tua kami, oleh guru-guru kami, supaya kami menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye.